Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfairus Istihar dari kelas TI 4804. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur atom. Oke, reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses di mana suatu atau lebih zat reaktan berubah menjadi zat baru, produk, dengan sifat yang berbeda. Perubahan ini terjadi karena adanya penataan ulang atom-atom yang membentuk zat tersebut. Untuk ciri-ciri reaksi kimia yang pertama adalah perubahan sifat seperti warna, bau, rasa, atau bentuk zat dapat berubah. Yang kedua adalah terbentuknya endapan, zat padat yang tidak larut terbentuk. Yang ketiga adalah terbentuknya gas, terdapat gelembung gas yang keluar. Yang keempat adalah perubahan suhu. Reaksi kimia dapat menyerap atau melepaskan kalor. Yang kelima, terbentuknya cahaya. Beberapa reaksi kimia menghasilkan cahaya. Lanjut ke stokiometri. Stokiometri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Sederhananya, stokiometri adalah hitungan-hitungan dalam kimia. Kita menggunakan stokiometri untuk menghitung berapa banyak zat yang kita butuhkan untuk suatu reaksi atau berapa banyak produk yang akan dihasilkan dari suatu reaksi. Oke, konsep dalam stokiometri. Konsep dasar dalam stokiometri. Yang pertama adalah mol, atau biasa kita sebut satuan dasar, merupakan jumlah zat satu mol. Zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom, molekul, dan ion. Yang kedua adalah angka Avogadro, 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 merupakan partikel atau mol. Untuk massa molar, untuk yang ketiga adalah massa molar, massa satu mol zat yang satuannya adalah gram atau mol. Yang keempat, volume molar gas. Volumenya ditempati oleh satu mol gas pada suhu dan tekanan tertentu, yaitu 22,4 liter per mol. Yang kelima, persamaan reaksi, tanda panah yang menunjukkan perubahan reaktan menjadi produk. Koefisien pada persamaan reaksi menunjukkan perbandingan mol antara zat-zat yang terlibat. Lanjut ke hukum-hukum dasar dari stokiometri. Yang pertama adalah hukum kekalahan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Yang ketiga adalah hukum perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana. Oke, kesimpulannya adalah reaksi kimia merupakan proses transformasi materi di mana zat-zat awal reaktan berubah menjadi zat-zat baru produk melalui penataan ulang atom-atom. Perubahan ini dapat diamati melalui perubahan sifat fisik seperti warna, bau, atau terbentuknya endapan dan gas. Secara sederhana, reaksi kimia adalah proses perubahan yang terjadi di tingkat atom. Atom-atom dalam reaktan akan bertukar pasangan dan membentuk ikatan kimia yang baru untuk menghasilkan produk yang berbeda. Lanjut ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi kimia serta penjelasan mengenai perubahan yang terjadi selama reaksi tersebut. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat menjadi zat baru dengan pembentukan ikatan kimia baru. Contohnya adalah pembakaran karbon dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan melepaskan energi. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa dalam reaksi kimia? Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa dalam reaksi kimia massa total zat sebelum datang setelah reaksi tetap sama. Tidak ada massa yang hilang atau bertambah. Artinya jumlah massa reaktan selalu sama dengan jumlah massa produk. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Ini berikut link jurnalnya sudah saya lampirkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.